Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kali ini saya punya program baru nih kok. Nah, sebelum saya jelasin ini program barunya, ini saya berada di Onelito. Ini kembali lagi dengan mentor saya, Ko Faisal. Mentor itu permen ya? Mentos itu kayak. Mentos. Mentos. Nah, jadi programnya ini kok seperti ini. Jadi saya sebutnya Mafia. Ngeri kali ditembak kan itu. Nah, jadi Mafia itu singkatan dari mitos atau fakta ikan koi kita. Wah. Agak maksa sih, tapi udah nggak apa-apa. Dicoba aja. Yang penting ada. Yang penting ada gitu. Nah, jadi program ini kok seperti ini. Jadi ini saya akan visit atau mengundang dealer-dealer ataupun expert orang yang berkompeten di bidangnya untuk saya jadi narasumber. Nah, di situ saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan basic ataupun yang sifatnya receh, tapi mungkin masih awam di beberapa kalangan penghobi ataupun mungkin masih ada kontroversi di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yes. Nah, tapi ini kita disclaimer ya, ini bukan berarti kita paling benar. Ini hanya kita ingin membuka hasanah baru aja kepada para penghobi di rumah. Jadi ada nih referensi seperti ini nih. Yes. Bisa menjadi tambahan-tambahan informasi buat teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya ataupun mungkin untuk para senior kalau misalnya kurang setuju atau mungkin tidak setuju sama atau sekali. Mau nambahin boleh. Silakan banget di kolom komentar. Yes. Nah, itu tujuannya. Makanya saya disclaimer dari awal, takut diserang nih. Nah, oke. Diserang sama ini Netikoy. Netikoy benar, netizen koi. Pertanyaan pertama, pemberian pakan di malam hari. Boleh nggak sih kok? Sebetulnya balik ke environment dalam artian kekuatan filter kolam dulu. Oke. Kenapa? Karena kan kalau kita udah ngasih makan dari pagi sampai sore, otomatis kan polutannya udah cukup banyak ya. Oh ya, siap. Nah, kalau filternya dia tidak kuat untuk cepat memproses si polutan itu, ya bisa membuat kerja kolam kita tuh environmentnya akan lebih berat. Karena kan kalau malam hari itu kan di kolam ada lumut nih. Siap. Lumut kan kalau malam kan pasti menyerap oksigen. Ah iya benar, semacam fotosintesis gitu kan. Kalau di siang hari dia menghasilkan oksigen, tapi kalau di malam hari malah menyerap oksigen. Dan kan ditambah kan sebenarnya kan yang butuh oksigen bukan cuma si ikan koinya itu sendiri. Sebenarnya bakteri pengurai itu kan tetap butuh oksigen, yaitu bakteri nitrifikasi. Ya kan? Dia kan butuh oksigen tuh. Jadi kalau misalkan malam oksigen ini akan ditambah nih apa yang butuh suplainya, yaitu siapa? Si lumut-lumut yang ada di kolam tadi. Nah, kalau kolamnya itu tidak mumpuni untuk bisa mengolah polutan yang dihasilkan dari pagi sampai dengan sore kita beri pakan, ya sebaiknya jangan. Gitu. Berarti tergantung sistem filtrasi kolam teman-teman di rumah bisa apa enggaknya ya. Betul. Paling gampang sih beli alat ukur, dites dulu. Misalkan terakhir makan jam 6 sore, kalau jam setengah 8, jam 8 malam kita tes, oh ternyata amoniak 0, nitrit 0, nitrat dalam kondisi normal biasa 0,25 gitu kan ya. Ya boleh, kasih aja. Seperti itu ya teman-teman jawabannya. Iya. Oke, nah tadi saya lupa. Jadi setiap segmen dari Mafia ini nanti saya ada kayak tema-temanya tertentu. Nah kali ini kita akan bahas tentang seputar pakan dulu aja nih. Oke. Siap. Oke, tadi pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua. Nah pakan itu ada dua jenis itu kok. Ada yang floating, ada yang sinking. Oh ya. Nah, kalau boleh tahu yang mana yang lebih bagus, dan kalau misalnya seperti itu, kapan kita menggunakan floating, kapan menggunakan sinking? Oke, mungkin yang pertama kita tahu dulu bedanya dalam arti bukan sekedar floating mengapung, sinking tenggelam. Ya kan? Oh, oke. Karena memang secara proses produksi dari si pelet itu sendiri, kalau misalkan kita bicara pakan floating, density atau kepadatannya itu lebih rendah dibandingkan pakan sinking. Contoh, biasanya kan ada nih ya kemasan satu sak 15 kilo floating. Oke, yes. Tapi kalau begitu ngomong sinking, dia jadi 20 kilo. Padahal kemasannya sama. Ya, benar. Nah, tandanya apa? Kepadatan dari si pakan itu jauh lebih padat pakan sinking. Nah, dari experience saya selama di Jepang, ngobrol, lihat dengan breeder-breeder di Jepang, mereka lebih banyak kalau growing ikan itu menggunakan pakan sinking. Kenapa? Karena dengan tingkat padatnya pakan itu lebih tinggi, body volume ikan lebih cepat kebentuk. Kalau kita pakai yang sinking, gitu, dibandingkan kita pakai floating.
Nah, tapi kalau kita lihat karakteristik ikan, terkadang ada ikan yang memang karakternya dia makannya nggak mau di atas. Ah iya, ada yang biasanya nyambar, habis itu langsung kabur. Ada yang stay di atas. Ada yang stay di atas. Ada yang benar-benar memang di bawah aja tuh nyari makannya. Iya. Makanya untuk itu kita juga harus bisa memahami karakter populasi ikan kita nih. Kalau ada ikan yang karakternya lebih banyak di tengah dan di bawah saat makan, lebih baik kita kasih campuran dengan pakan singking. Di mix gitu ya? Ya, jadi manfaatnya selain untuk lebih gampang membuat body volume ikan lebih bulat tadi, juga membantu mengakomodir ikan-ikan yang memang karakter makannya adanya di tengah atau di bawah tadi. I see. Gitu. Nah, tapi kan misalnya nih ada biasanya penghobi seperti ini kok. Kalau gitu kita bibis aja tuh, biasanya dibasahin dulu tuh biar terus dia terus biar tenggelam kayak gitu-gitu. Ya. Sebenarnya bagusan kita bibis seperti itu atau ya udah biarin aja alami ala kadarnya gitu keluar dari auto feeder gitu. Kalau saya lebih prefer sebenarnya pakan itu jangan direndam-rendam air lagi atau dicampur dengan zat-zat Ya ada biasanya saat aditif gitu-gitu. Aditif atau vitamin apapun itu yang bentuknya cairan. Karena gini loh, dalam proses pembuatan pelet itu untuk brand atau pelet-pelet tertentu sebetulnya dia sudah menggunakan teknologi yang namanya coating. Kalau coating itu kan kayak kita cat kita lapisi dengan kayak cairan yang tipis gitu kan. Nah, ketika dia kena air itu pasti coatingnya itu pasti mudar. Jadi kalau kita udah rendam di gelas misalkan, terus kita masukin ke air, ya otomatis coatingnya tadi yang isinya mungkin vitamin, probiotik dan sebagainya udah ketinggalan duluan. Iya, yang lepas di air terus nempel di bagian wadahnya gitu. Iya, sedangkan begitu kita lempar peletnya, jatuhnya ya ada sekian persen dari vitamin ataupun probiotik yang sudah terkandung dalam pakan itu tidak bisa didapatkan oleh si ikannya. I see. Pertanyaan yang keempat. Ini yang keempat. Nah, pakan kan itu ada banyak jenisnya tuh kok. Ada yang premium, ada yang mungkin yang biasa-biasa saja. Kapan sebaiknya kita beli pakan-pakan premium atau kapan kita sebaiknya beli pakan-pakan biasa atau memang kita wajib beli yang pakan premium aja itu apa gimana tuh kok? Kalau tanya kapan yang pasti tergantung isi dom. Kalau awal bulan bisa pakai premium, tengah bulan belakang mungkin yang non premium. Tapi enggak lah, sebenarnya gini lah, kita balik lagi, kita harus tahu dulu. Setiap pakan ataupun produk yang di-create atau diciptakan ini kan sebetulnya kan ada tujuan. Yes. Ya kan? Kenapa sih pakan ini dikatakan premium? Pasti kan karena ingredients-nya mungkin yang kandungannya pokoknya gitu ya. Pokoknya speknya udah spek sultan lah udah ya. Nah, gitu kan. Misalkan lah gitu kita katakan ya. Nah, tapi kan sebenarnya balik lagi. Oke, pakannya premium. Sebenarnya ikan kita maaf ya, maksudnya kalau kita bilang gampangnya ngomong kalau kualitasnya bukan yang kualitas show, ngapain kita kasih pakan premium? Ya dong, kita harus fair terhadap ikan yang kita punya. Kalau memang spek ikan kita lebih kepada hobis, kita bisa keeping ikan, happy dengan ikan kita nggak perlu pakai yang premium. Tapi yang pasti kita pakai produk yang pakannya produksinya itu dengan baik, dengan benar. Nah, jadi bukan juga yang penting murah dong. Ya kan walaupun itu misalnya produk dari brand ini atau brand itu, yang penting itu pakan koi, yang penting murah hajar gitu. Mau harganya tuh yang 5 atau 10 ribu, gas aja udah gitu kan. Jangan juga gitu. Atau pakai pakan ikan yang buat apa namanya, ikan ternak itu pasti ya, ikan kayak ikan kerapu ya, lele gitu ya, itu kan memang peruntukannya adalah hanya pembesaran ikan, penggemukan ikan. Dia nggak mikirin ada yang namanya kualitas skin gitu kan. Nutrisinya kan juga tetap harus kita pikirkan gitu loh. Jadi nah kalau misalkan kita punya ikan yang maaf bukan ngecilin tapi memang ya yang penting saya happy kok punya ikan kayak gini, nggak perlu beli ikan yang mahal-mahal, ya nggak usah pakai premium kan gitu kan. Betul. Dari brand premium itu sendiri import
Juga ada kategori yang ekonomis, yang harganya juga sebenarnya sama harga produk-produk yang non-brand tersebut bedanya mungkin sekilonya 10.000, 15.000-an. Beda tipis lah gitu ya. Beda tipis, ya kan? Tapi kan produksinya jelas, di factory yang jelas dengan proses dan cara produksi yang bukan asal-asalan gitu. Jadi konsistensi kualitasnya ada standarnya gitu ya. Betul gitu. Jadi yang dikategorikan sebenarnya premium nggak premium ini sebenarnya kan karena image dari sisi harga. Tapi kan sebenarnya yang paling kita tahu adalah sekarang nutrisi dari si pakan itu sendiri. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-5 ya sekarang ya. Ya. 5. Nah, pakan kita ada banyak jenisnya juga tuh kok. Ada yang high protein, ada yang low protein. Nah, kapan sih kita butuh high protein, kapan kita butuh low protein, atau kita butuh semuanya itu atau gimana tuh kok? Ya, pada dasarnya semua ikan pasti butuh protein, butuh fat, butuh fiber dan sebagainya itu kita butuh semua. Tapi yang perlu diketahui bahwa ikan koi ini kalau kita pengen dia bisa bulking, kuncinya itu adalah satu pasti makannya banyak. Makan banyak. Oke. Whatever itu dia proteinnya seberapapun, Betul. makan banyak dulu ini. Makan banyak dulu nih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong mau istilahnya bulky cepet, maka proteinnya harus lebih tinggi, fatnya lebih tinggi. Oke. Kalau balik lagi kalau ngomong atlet binaraga gitu kan ada istilah bulking. Ya. Kalau dia mau kejuaraan tuh, wah lagi bulking nih gitu kan. Nah, bulkingnya gimana caranya? Pasti dia akan makan protein banyak banget. Gitu. Buat apa? Buat ngembangin massa ototnya. Nah, di koi juga sama juga gitu. Kalau dia mau ngembangin body volume-nya, dia mau ngebulking dengan cepat, proteinnya harus tinggi. Biasanya kalau pakan koi yang proteinnya tinggi, fatnya juga ikut tinggi. Nah, pasti biasanya tuh ngikut tuh. Coba deh dicek ya di belakang ingredients produknya gitu ya. Biasanya fatnya lebih tinggi. Nah, tentunya ini ada efeknya juga. Protein tinggi buat ikan juga nggak baik. Kalau terus-terusan kita kasih yang seperti itu, biasanya dia punya organ seperti ginjal atau livernya itu akan kerjanya lebih berat. Alhasil skinnya jadi kusam. I see. Nah, tetap ada efek sampingnya ya? Ada. Kalau buat fat yang terlalu tinggi, kayak orang, fatty livernya tinggi. Jadi organ ikan itu akan dibungkus sama lemak. Kalau kita kan fatty liver tuh ya disebutnya ya. Kalau cek darah ke lab suka ada tuh fatty livernya angkanya berapa. Kalau udah tinggi biasanya ada pasti kolesterol tuh kita tuh. Iya, benar. Nah, itu adalah efek sampingnya. Jadi kalau saya sekarang lebih suka kasih makan pakan-pakan yang low protein, low fat. Wah, agak beda nih dengan penghobi-penghobi yang lain nih. Soalnya kan biasanya para penghobi malah nyarinya high fat, high protein untuk ngejar cepet. Biar ini kan ya tahu sendiri penghobi kita kan nggak ada yang sabaran ya. Pokoknya 1 bulan harus jadi nih bal gini gitu kan. Memang kadang-kadang gini, kalau kita lagi pengen ngejar target ya kayak KC atau kita pengen ada koi show mungkin kita perlu 2 bulan sebelum menjurian itu kita kasih yang lebih high protein. Tapi kan ada caranya. Nggak setiap hari, setiap saat. Sepanjang usia. Ikan nyampe kolam, hajar terus. Nggak bisa. Pasti nanti setelah keeping sekian bulan, size-nya mencapai size mulai menginjak usia dewasa di tahun ketiga gitu ya. Ikan banyak jadi ada problem. Ya kan, mulai deh tuh gejala sinking atau bahkan udah sinking. Ya kan? Ada juga yang terjadi lagi banyak juga kasusnya bloating. Bloating. Nah, apa tuh bloating tuh kok? Bloating kalau orang mah sakit mah gitu, jadi banyak gas di dalam. Kembung gitu ya? Ini kali kalau di manusia tuh kolik gitu kali ya. Kolik. Jadi pakan yang proteinnya terlalu tinggi, fatnya terlalu tinggi, yang pasti sulit untuk dicerna oleh pencernaan si ikan. Perlu diingat, ikan koi ini nggak punya lambung.
Oh iya. Jadi tidak menghasilkan enzim. Kalau kita kan masuk ke lambung ada enzim, bantu dilumatkan dulu, baru nanti masuk ke usus, baru diserap. Kalau dia kan langsung masuk ke usus, disitulah dikerja paksa untuk diserap. Nah, semakin sulit untuk didigest, berarti semakin sulit diserap, biasanya banyak menghasilkan sisa atau ampas di dalam kotoran, di dalam pencernaan. Nah, itulah cikal bakalnya sinking disease. Cikal bakal sinking disease. Oh, berarti benar berarti ya. Kalau sinking itu bisa salah satu penyebabnya berasal dari karena kesalahan metode pemberian pakan gitu ya. Salah satunya itu penyebabnya. Selain dari ya apa namanya memang dari sisi cacat genetik ya. Ya itu kita juga nggak bisa hindari. Bawaan lahirnya gitu. Tapi kan semakin kesini kan banyak nih kita denger nih sinking ya berarti kan saya aja 2 kali nih kok. Nah, saya juga dulu begitu sama gitu kan. Masuk size 70 Bu, parkir. Nah, gitu. Kenapa? Banget. Karena ya mindsetnya adalah itu high protein dan high protein dan juga high fat. Nah, jadi kalau sekarang saya lebih senang menggunakan pakan-pakan yang low protein dulu nih base-nya nih. Jadi dalam 1 kilo biasanya saya kasih 40% sampai 50% itu yang low protein. Berapa? 40-50%. 40-50% low protein. Low protein. Nah, baru misalkan saya lagi pengen ngebalking nih misalkan. Kalau lagi pengen ngebalking, mungkin 30%-nya saya kasih yang low protein, 30%-nya pakan growth, yang high protein mungkin 40%, mungkin 42%, 43%. Ya fat pasti akan mengikuti lah naik. Tapi kalau udah sampai over 40 aja, saya nggak pernah lebih dari 20%. Jadi kalau yang high protein, saya cuma pakai maksimum di 20%. Oh, jadi ada aturannya tuh gitu. Misalnya ikan di umur tosai ngasihnya segini aja, misai ngasihnya segini aja lah, perbandingan low protein sama high proteinnya. Kemudian umur di atas dari itu ada lagi perbandingannya gitu ya kok? Enggak sih, kalau saya udah pukul rata aja, mau tosai, nisai, sansai, dan seterusnya. Yang namanya high protein, saya cuma kasih maksimum 20%. Oh, jadi semua umur ikan 20% aja ya proteinnya? Gitu, 20%. Jadi lebih banyak yang low proteinnya. Contoh kayak misalkan nih WG yang paling teman-teman paling familiar lah ya, 35% gitu kan proteinnya. Itu kan berarti kan dia sangat mudah didigest, sangat mudah dicerna. Kayak Fujiyama kayak gini, ini juga kalau nggak salah 35%-an deh kalau nggak salah gitu. Itu juga mudah dicerna gitu kan. Nah, itu jadi base-nya tuh, jadi kayak nasinya. Gitu. Yang high protein jadi lauknya gitu ya? Ya, jadi misalkan 30-40% saya kasih yang low protein, 20% yang high grow-nya. Biasanya kalau yang nge-growing saya barengin sama color. Nah, colornya berapa persen biasanya kok? Bisa 30%. Gitu. Baru di 10%-nya pakan kesehatannya seperti Fuji Sakura. Buat supaya lebih bantu lagi dia punya proses mencernanya. Kedua, kalau kayak Fuji Sakura kan dia bisa membantu meningkatkan mukus. Oh, ini rendirnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi dengan kayak begitu, pada saat ikan kita lagi growing atau bulking tadi kan pasti kusam tuh. Nah, kalau lagi nge-growing juga kan pasti kan body mekar kan ya, cepet tuh mekarnya. Kalau colornya nggak dibantu, nanti akhirnya jadi stres, jadi tipis. Nah, jadi kita barengin aja sekalian. Nanti kalau begitu mau penjurian kurang lebih 1 bulan lagi, nah balikin tuh kalau protein semuanya, colornya dihilangin. Diajar protein full gitu ya? Berapa tadi sebulan ya kok ya? 1 bulan biasanya ya? Sebelum penjurian gitu. Jadi dengan kayak begitu ada konsekuensinya kalau kita mau mempertahankan body volume dengan protein rendah. Yaitu apa? FCR-nya kita naikin. Apa tuh? Frekuensi komutatif rate-nya kita naikin. Jadi misalkan nih, dengan bulking tadi kita sehari pakannya 3%. 3% ceritanya kalau dari populasi kita misalkan 400 gram gitu ya. Nah, karena kita lagi mau proses finishing tadi, kita mau balikin ke reguler lagi, improve skin dan sebagainya, maka kita kita naikin FCR-nya dari yang 400 jadi misalkan jadi 550 gram sampai 600 gram gitu. Oh, jadi secara logika protein kita turunin tapi jumlah pakannya kita naikin. Jadi tetap kenyang dan body volume-nya tetap terjaga ya. Yang kita mau. Seperti
saya bilang tadi kan, kalau mau ngebulking ikan yang dibutuhin pertama apa? Banyak dulu pasti. Siap. Gitu. Protein adalah membantu supaya mengurangi jumlah banyaknya. Tapi ketika proteinnya kita cabut, protein tingginya, otomatis banyaknya harus kita kembalikan. Ya, benar-benar. Kita tambah volumenya. Gitu. Ilmu baru nih guys. Nah, tapi ikannya tetap sehat. Yes, jadi benar. perutnya nggak yang akhirnya jadi kayak bleber lah kita sebutnya. Kita bilang turun gitu. Kenapa? Pot belly gitu ya? Ya, kayak menuju pot belly lah istilahnya gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kalau misalkan dia mudah dicerna, tentunya ampas kotorannya itu pada dalam waktu 1 sampai 1 jam maksimum, 1 sampai 1,5 jam maksimum, udah rilis. Iya benar. Udah terabsorb. Dengan pakan yang mudah dicerna tadi. Ya, jadi jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awal, premium dan non premium, sebenarnya nggak ada premium, nggak ada non premium sih sebenarnya. Kalau buat saya kebutuhannya gimana? Apakah pakan-pakan ini jelek? Enggak kok. Murah belum tentu jelek loh. Asal kita tahu ya functionnya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Betul, gitu. betul. Nah, jadi memang harus dikondisikan semuanya kok. Ya, makanya kan dalam keeping koi itu kan sebenarnya ada 4 faktor yang saling berkaitan ya, yang semacam efek domino nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. Ya, satu adalah dari genetik ikannya. Genetikan number one lah ya. Sebenarnya nggak number one. Nggak number one juga, tapi dia berpengaruh. Berpengaruh, oke. Yang kedua, environment atau kolam kita, filtrasi kita untuk mengolah semua polutan yang dihasilkan si ikan. Yang ketiga ya nutrisi pasti. Nutrisi pasti ya. Ya kan? Yang keempat, kita sebagai koi keepernya. Skillnya kita berarti ya. Jadi 25%. Ini beda lagi nih formulasinya. Biasanya kan teman-teman ada yang pokoknya genetik itu adalah 80%. Nah, mau dikasih pakan hancur juga atau pakan murah atau pakan biasa-biasa saja pasti akan tetap bagus gitu. Sekarang taunya dari mana genetiknya paling bagus itu? Ya juga sih, namanya makhluk itu dia. Ya kan? Sekarang kalau misalkan kita mau ngomong genetik paling bagus, kan pada saat di breeding antara sel telur dan sel spermanya kan nggak ada yang dipisah-pisahin kan? Ya. Nggak ada yang dicari, oh ini yang paling terbaik, ini yang paling terbaik, dikawinin kan nggak gitu. Toh, misalkan kita ngomong number one breeder in the world Sakai, apakah semua ikan Sakai pasti bagus hasil akhirnya? Iya, belum tentu ya. Belum tentu kan? Ada yang cacat juga, ada yang skinnya rusak juga. Kan dari segitu banyak yang dibreed, ya pasti ada yang cacatnya, ada yang bagusnya. Yang terbaik itulah yang dikatakan genetik bagusnya. Itu dia. Jadi kita juga harus fair kepada para penghobi, sebagai dealer, sebagai pedagang ikan, ya kita harus fair. Jangan kalau misalkan ikan hasil peliharaannya customer kita nggak bagus, kita salahin, oh iya om itu genetiknya nggak bagus. Om salah sih om, nggak pakai ini. Om pengolahnya begini sih. Om media filternya nggak gitu sih. Isinya adalah semua salahnya penghobi. Ketika semua penghobi itu sudah menjalankan semua yang diarahkan oleh kita, oh genetik ikannya berarti jelek kok. Ya kalau kayak gitu mah semuanya salah dong di matanya si penghobi, ya kan? Nah jadi 4 faktor tadi. 4 itu nggak boleh dipisahkan sama sekali. Nggak boleh lebih tinggi, nggak bisa lebih rendah. Itu semuanya akan menjadi satu kesatuan yang equal. Gitu loh. Siap. Wah keren nih. Oke, ini karena waktunya juga terbatas nih kok. Ini saya tutup aja. Nah, ini juga buat teman-teman di rumah, apabila saya yakin ini banyak yang nggak setuju, jadi kalau ataupun juga alhamdulillah juga kalau ada yang setuju, silahkan tulis di kolom komentar aja. Ada yang pengen ditambahin atau ada yang pengen dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun ada mungkin ingin menitip pertanyaan untuk di segmen berikutnya di Mafia ini kan? Yang bahas lagi ya. Jadi kan ini kita akan bahas hal-hal yang basic atau yang hal-hal yang receh, nggak apa-apa. Ini kita, nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar. Boleh. Ada yang mungkin pengen disampaikan dulu kok sebelum saya tutup nih? Kalau saya sih balik lagi tadi, kalau mau keep koi sebaiknya kita tahu dulu kondisi ikan kita gimana. Kita sebagai keeper tentukan tujuannya mau kemana. Nah baru kita pelajari nih kayak pakan-pakan ini bedanya apa sih, nutrisinya gimana sih. Maka dari situ baru kita beli. Oke? Jadi jangan cuma sekadar percaya sama si yang jual. Yang jual mah semuanya pengen untung. Ya kan ya. Namanya juga pedagang. Pasti juga pengen sih, untung. Saya juga pengen untung gitu. Tapi intinya adalah jangan sampai salah beli, kan sayang uangnya gitu. Dan kalau mau beli produk-produk ini juga bisa sekarang di www.onelitokoi.id. Nanti saya akan cantumin websitenya. Dapat komisi. Minimum dapat terima kasih.
Oke, baiklah. Apabila demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Salam kue untuk persahabatan. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.